Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gerombolan setan merah didatangi tamu tak diundang dan sangat lihai. Siapakah sosok tersebut? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Jangan mimpi di siang bolong sobat, tukas setan pedang. Kami bukan bangsa kecoa yang bisa dipaksa. Kami bukan bangsa kroco yang bisa diperbudak siapapun, sekalipun raja dari akhirat. Meski hatinya sepanas bara dan mukanya kelam memerah, namun Raja Rencong dari utara masih saja tertawa seenaknya. Setan cambuk. Kau sebagai pemimpin dari gerombolan setan merah harap segera beri jawaban. Mau masuk partaiku atau musnah? Raja Rencong, menyauti setan cambuk. Di dunia ini, masing-masing manusia berhak hidup menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri. Mau malang, mau melintang, itu adalah urusan dan kepentingannya sendiri. Maksudmu untuk mendirikan partai topan utara itu tentu saja baik. Tapi untuk masuk ke dalamnya, harap kau suka memberikan kelonggaran barang 1-2 minggu agar kami pertimbangkan dan pikirkan. Aku datang malam ini dan harus dapat jawaban malam ini juga, kata Raja Rencong dengan tegas. Mendidihlah amarah setan cambuk. Barangkali kau sudah jenuh hidup, Raja Rencong. Hahaha, kurasa demikian, menimpali setan pedang. Dari Raja Rencong di atas dunia, dia hendak minta jadi raja neraka di alam akhirat. Raja Rencong dari utara menyeringai. Dia memandang tak berkesip pada setan cambuk dan berkata, "Sekali lagi, aku minta jawabanmu yang tegas. Jika menolak, kalian tak akan melihat matahari besok hari." Setan cambuk buka kedua tangannya yang sejak tadi dirangkapkan di muka dada. Dengan tertawa getir, dia berkata, "Hahaha. Meski namamu ditakuti di mana-mana, tapi nama setan merah telah lebih tersohor di depan penjuru angin. Adalah tidak sepantasnya kalau setan merah mesti patuh pada Raja-Raja Rencong." Hah, jawabanmu sudah cukup jelas. Betul-betul kau dan kamrat-kamratmu sudah jenuh hidup. Kami berlima, kau seorang diri. Sekalipun kau punya 5 kepala, 10 tangan dan kaki, mana mungkin bisa menang? Ejek setan gadah. Sebaliknya, sekalipun kalian 2 kali lebih banyak dan ini, jangan harap akan lolos dari lubang jarum kematian. Bang, rendah, pinggarlah ke neraka, bentak setan pedang. Tak terlihat kapan dia mencabut pedangnya, dan tahu-tahu senjata itu sudah berkiblat di depan hidung Raja Rencong dari utara. Damprat Raja Rencong. Sesaat sebelum pedang menyambar mukanya, 5 jari tangannya menyentik. 5 sinar merah kekuningan menderu dan tubuh setan pedang mencelat ke dinding pondok dalam keadaan hangus, roboh ke lantai tanpa bisa berkutik lagi. Pruak! Bau daging terpanggang memenuhi pondok itu. Kejut setan cambuk dan 3 setan merah lainnya bukan alang kepalang. Setan pedang adalah jago nomor 2 sesudah setan cambuk. Bagaimana dia bisa dibikin konyol dalam satu gebrakan begitu saja? Setan cambuk tak menunggu lebih lama. Begitu juga ketiga kawannya. Serentak mereka cabut senjata masing-masing dan menerjang ke depan.
pertempuran hebat segera berkecamuk. Bertempur dalam jarak dekat begitu rupa menyukarkan bagi setan cambuk untuk mempergunakan senjatanya. Setelah melipat 3 lebih dulu cambuknya, baru dia menerjang membantu kawan-kawannya. 3 jurus berlalu dengan cepat. Menyangka dalam 3 jurus itu, dia dan kawan-kawannya segera akan dapat membereskan lawan. Sebaliknya, setan cambuk mengeluh dalam hati, karena kenyataannya dia berempatlah yang kena didesak. Tiba-tiba, setan cambuk bersuit memberi tanda. Setan pisau, setan rencong, dan setan gada melompat pondok. Dan saat itu terdengar suara menggelegar. Bugum! Cambuk di tangan setan cambuk melesat menghantam ke arah muka Raja Rencong. Di kejap yang sama, 5 buah pisau menderu dan dilemparkan setan pisau. Raja Rencong membentak keras hingga pondok rotan itu tergetar hebat. Kelihatan sekilas tangannya sebelah kiri bergerak, kemudian tubuhnya lenyap. Sekejap kemudian terdengar suara bergedebuk yang disusul suara pekik setinggi langit dan yang terakhir suara seruan tertahan. Apa yang terjadi demikian cepatnya hingga tersempat seorang pun dari keempat setan merah itu dapat melihat dengan jelas. Ketika semua itu telah terjadi, barulah mereka sadar dan terkesiap. Sewaktu diserang oleh cambuk dan 5 buah pisau, Raja Rencong jatuhkan dirinya ke lantai sambil mempergunakan tangan kiri menyambut bagian belakang dari ujung cambuk. Bukan saja Raja Rencong berhasil menyambut dan menangkap ujung cambuk setan cambuk, tapi sekaligus begitu jatuhkan diri, dia melewatkan 5 pisau yang terbang ke arahnya dan bergulingan ke tempat setan pisau yang telah melepaskan kelima pisau itu. Saking cepatnya gerakan itu, setan pisau sendiri tak tahu kalau dirinya diserang. Dan tiba-tiba saja, satu jotosan yang ratusan kati beratnya telah melanda dadanya. Tulang dadanya hancur, darah membusah di mulutnya. Tubuhnya rebah ke lantai. Di lain kejap, Raja Rencong melompat ke kiri dan membuat 3 kali putaran. Maka tahu-tahu setan cambuk merasakan sekujur tubuhnya telah terikat erat oleh cambuknya sendiri. Hingga untuk beberapa saat lamanya, dia tak bisa bergerak barang sedikit pun. Raja Rencong dari utara tertawa mengekeh. Suara tawanya lenyap ditelan deru 2 serangan dari samping, yaitu serangan yang dilancarkan setan Rencong dan setan gada. Serangan ini hebat dan ganas sekali, karena dilancarkan dengan penuh amarah serta segala kelihayan yang ada. Dan hasil dari serangan itu adalah lebih hebat lagi. Sekejap, senjata kedua setan merah itu akan menemui sasarannya, maka kelihatanlah kiblatan sinar kuning yang menyilaukan. Rencong dan gada di tangan kedua kawan setan cambuk itu terlepas mental. Keduanya terhuyung-huyung dengan memegang dada yang berlumuran darah, tertusuk rencong emas di tangan Raja Rencong dari utara. Sesaat kemudian, mereka merasa sekujur tubuh mereka panas dingin, jalan darah seperti terbalik dan kepala laksana mau pecah. Sewaktu lutut masing-masing jadi goyah, keduanya bergelimpangan rebah, berkelojotan sejenak, lalu tak bergerak lagi alias mati. Raja Rencong dari utara tertawa mengekeh. Sekali dia meniup rencong emas, maka lenyaplah noda darah pada ujung senjata itu. Sambil memasukkan senjata sakti itu ke sarungnya yang tersisip di pinggang, Raja Rencong berpaling pada setan cambuk yang saat itu telah melupakan untuk membebaskan dirinya dari libatan cambuk, karena terkesiap melihat bagaimana keempat anak buahnya satu demi satu menemui ajal di tangan Raja Rencong. Bagaimana? Apakah kau masih punya nyali untuk menghadapiku? Tanya Raja Rencong. Para setan cambuk yang tadi sepucat kertas kini menjadi kelam merah. Sekali dia berontak, maka lepaslah ikatan cambuk di sekujur tubuhnya. Oh, masih mau melawan? Bentak Raja Rencong, saya siapkan ilmu pukulan kuku api di tangan kanannya. Meski darahnya mendidih, meski amarah bergejolak membakar hatinya, namun pada dasarnya setan cambuk memang sudah tak punya nyali untuk menggempur Raja Rencong.
Dia sudah saksikan sendiri kehebatan Raja Rencong. Sudah saksikan pula kematian kawan-kawannya. Berlima dia tak sanggup mengalahkan Raja Rencong, apalagi dengan seorang diri. Aku mengaku kalah. Desis setan cambuk saya melemparkan senjatanya. Mengaku kalah berarti tunduk padaku. Ya, aku tunduk, kata setan cambuk dengan hati penasaran. Dan harus bersumpah untuk masuk ke dalam Partai Topan Utara. Benarkah setan cambuk akan bergabung dengan Partai Topan Utara? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.